السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan, maka memasuki periode pertama kondisi aktual di Madinah ketika berhijrah. Di sini ada poin penting. Di kota Madinah ada 3 kelompok besar yang akan menjadi 3 kelompok besar. Adapun 3 kelompok atau golongan itu adalah: pertama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang-orang pilihan, orang mulia dan ahli kebajikan radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, di Madinah ada kaum musyrikin, belum beriman. Bahkan mereka berasal dari jantung kabilah-kabilah di Madinah. Artinya mereka berada di tengah-tengah kota Madinah. Yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Jadi 3 kelompok ini akan memegang peranan besar nantinya, sebagaimana akan terjadi peristiwa-peristiwa penting di kota Madinah. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, keadaan mereka para sahabat, berbaurnya mereka dengan orang-orang musyrik, berbaurnya pula mereka bersama orang-orang Yahudi, ya. Perlu diketahui ketika itu belum ada pemimpin yang menjadikan kota Madinah itu di bawah satu komando. Dikarenakan orang-orang di Madinah sendiri pada asalnya, sekalipun mereka sama-sama orang Arab, mereka ini selalu berperang. 2 suku besar atau kabilah yang ada di Madinah dari kalangan Arab ini adalah kaum suku Khazraj dan suku Al-Aus. Al-Khazraj dan Al-Aus. Ini 2 kelompok besar. Yang 2 kelompok ini selalu berperang. Bahkan ada satu peperangan yang tidak kalah pentingnya disebutkan dalam sejarah. Perangnya suku Aus dan Khazraj ini disebut dengan perang Bu'ad. Ini peperangan di antara sesama orang Arab yang ada di Madinah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjamin pensyariatan
agama Allah Subhanahu wa taala ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjuk sebagai pelaksana, pengarah serta penggembleng kaum muslimin sesuai dengan perintah dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Para sahabat radhiyallahu anhum menyambutnya dengan sepenuh hati, melaksanakan hukum-hukumnya serta bergembira dengannya sesuai dengan firman-Nya. Jadi kalau dikatakan para sahabat, mereka adalah, Allah sendiri mengatakan keadaan mereka adalah al-ummiyun. Ummi. Ummi artinya apa? Buta huruf. Sebagaimana ada pernah dulu saya dengar, kok ummi dibilang buta huruf? Ummi itu kan artinya umun. Ini yang mengungkapkan ini orang Kristen. Kok dibilang buta huruf? Ummi. Kan itu kan artinya ibu. Maka orang yang menyangkal itu ummi, buta huruf, maka dikatakan kepadanya, kalau gitu kau buka ajalah kamus. Loh, kamus apa? Ya kamus bahasa Inggris. Kan kamus Arab terjemahan Inggris kan ada kan? Kamus Arab terjemahan Inggris. Maka dibukanya. Ummi artinya unlearned, yang enggak belajar. Unliterate, tidak membaca. Loh, kamusnya sendiri bilang apa? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Jadi kalau kita hujah dengan pendapat kita Al-Quran, ini akan disangkal terus. Sementara yang menulis terjemahan Al-Ummi itu orang Inggris sendiri, yang notabene mereka orang Nasrani. Ini sekedar kisah kalimat Ummi, ya. Nah, dikatakan para sahabat ada Al-Ummiyun. Mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Dan bukan berarti orang buta huruf itu bodoh. Sebagaimana kakek nenek kita dahulu kan buta huruf. Tapi bukan berarti buta huruf itu nggak ngerti, nggak tahu. Bahkan orang dulu kalau ditanya tanggal dia tahu. Orang dahulu kalau ditanya tanggal, di tanggal berapa, dia tinggal tengok bulan aja. Kalau separuh bulannya, ini tanggal 7. Kalau genap bulannya, tanggal 14. Kalau mundur lagi, ini kan terangnya kan nanti balik-balik ini kan gitu bulannya. Makanya paling mudah itu kalau melihat tanggal orang dahulu. Ketika muncul, ya, sabitnya, kan begitu ya. Ini tanggal 1, mulai besar tanggal 2, tanggal 3 terus. Kalau di pertengahan tanggal 7. Kalau bulan purnama tanggal 14. Nah, ketika balik lagi, ya sabitnya nanti ya berlawanan, maka tanggal 15 terus sampai nanti purnama kedua tanggal 28 atau 29. Udah. Ini zaman dulu orang lihat tanggal begitu. Sebagaimana orang dahulu mau melakukan perjalanan jauh, dulu ada map nggak? Nggak ada. Tapi orang dulu bisa pakai map. Map zaman dulu apa? Ada yang tahu? Bintang, lihat bintang dia. Misalnya dia tahu negeri Syam itu bintangnya ini, maka dia lihat, oh itu bintang. Kita mau pergi ke negeri Syam. Ya udah, dia lihat bintang itu dia. Dia menuju sana terus dia berjalan.
Kalau kira-kira keliru, dia tunggu nanti malam, oh lihat, oh iya masih benar, oke, terus lanjutkan. Jadi map orang dulu sudah ada. Kan kita berpikir, kalau sekarang kita kemanapun Sherlock ya. Ya kita Sherlock, jumpalah dia. Saya aja pertama kali ke masjid, ya masjid kita ini, Rafiq bin Malik, ya nggak pernah ada orang ngajak saya kemari, ya di Sherlock aja lah. Jumpa langsung, Masya Allah. Maka orang dulu pun sekalipun ummi, buta huruf, tapi bukan orang yang bodoh. Menghitung pun mereka bisa. Menghitung bisa. Tapi tidak bisa baca dan tulis. Itu pengertiannya buta huruf. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar ayat-ayat Allah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah gambarkan keadaan mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mereka di sini para sahabat, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini satu bukti kaum muslimin. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, keadaan mereka ketika dibacakan Al-Qur'an bertambah iman mereka. Lalu keadaan ini hendaklah menjadi pedoman kita pula. Apabila kita membaca Al-Quran bertambah pula iman kita. Oleh karenanya, di antara standar benarnya beragama seseorang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, bahkan ini menjadikan satu kaidah yang paling besar. Kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, kita sudah beragama Islam ini, semua kita beragama Islam, tapi ada Islam yang dituntunkan Allah, cara beragamanya, metodenya, pelaksanaannya, ya, manhajnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Sekiranya mereka beriman, mereka di sini tentulah orang-orang yang hidup di masa Rasul dan para sahabat. Di situ ada orang Yahudi, Nasrani, musyrik dan seterusnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Kalau kita bilang ayat yang ketika diturunkan berkata, ya, sekiranya saya berkata, andai kata mereka yang di luar sana mau berteduh sebagaimana kita di sini berteduh, pasti mereka nggak kehujanan. Ini bahasa yang cocok lah ya. Kalau kita bilang seandainya mereka mau berteduh yang di luar sana sebagaimana kita di dalam ini, tentu mereka tidak kehujanan. Kita di sini pasti kita orang yang hadir. Nah, orang yang hadir ketika fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Sekiranya mereka beriman sebagaimana kalian beriman wahai para sahabat, maka jaminan Allah yang luar biasa kepada mereka apa? Faqad ihtadaw. Maka sungguh mereka pasti mendapat petunjuk. Enggak tanggung-tanggung ini ya. Sekiranya manusia mau beriman sebagaimana kalian beriman para sahabat, jaminan Allah faqad ihtadaw. Maka pasti mereka akan mendapat petunjuk. Nah, para sahabat ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Dikarenakan apa? Mereka tahu ayat yang dibacakan Nabi kepada mereka adalah ayat yang datang dari firman Allah, disampaikan kepada Nabi, yang berasal dari langit yang ketujuh. Kalau kita meresapi Al-Quran yang kita baca,
itu berasal dari Allah, dari tempat yang paling tinggi, dari langit yang ketujuh. Ini pengagungan kita terhadap apa yang kita baca dan meresapi ayatnya ini sungguh luar biasa. Ini keadaan para sahabat. Nah, kemudian kaum muslimin di kota Madinah terdiri dari dua bagian. Pertama, mereka yang berada di tanah air, rumah dan harta mereka sendiri. Tidak ada yang mereka pentingkan dari hal itu selain layaknya seorang yang berada dalam kondisi aman di kelompoknya. Inilah orang asli penduduk Madinah. Mereka di sini disebut dengan kaum Ansar. Sebagaimana Ansar, ya, ini penyebutan mereka dikarenakan mereka adalah orang yang menolong. Ansar adalah orang yang menolong, kaum yang menolong, kaum Ansar. Ya. Kemudian sekalipun di antara mereka yang hidup di kota Madinah, sebagaimana kita sebutkan, di antara penduduk Madinah dua kabilah yang besar, Al-Aus dan Khazraj. Mereka inilah kelompok yang selalu bertikai di kota Madinah. Hubungan mereka pun gak mesra. Kemudian kaum muslimin, kelompok kedua adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin sebagaimana yang kita pahami, muhajir artinya orang yang berhijrah. Al-muhajir, orang yang berhijrah. Maka dua kelompok ini, Ansar penduduk setempat, muhajirin pendatang. Tapi dikisahkan, orang Ansar adalah orang yang sangat menyambut kaum muhajirin. Di Mekah barang siapa yang beriman dan bisa berhijrah, maka mereka berangkat menuju Madinah. Disebutkan dalam sirah, setiap hari orang-orang muhajirin datang ke Madinah. Dapat kita bayangkan, yang awalnya kota Madinah itu sepi, ala kadarnya manusianya. Ketika kaum muhajirin masuk kota Madinah, seperti kita sebut dengan eksodus, ya, masuknya orang secara serentak atau bergelombang ke satu daerah. Dan keadaan kaum Ansar ketika datangnya kaum muhajirin, mereka tetap menyambut barang siapa yang beriman dan mau hijrah ke kota Madinah. Ini merupakan gambar yang Allah sebutkan. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, ya, keadaan mereka ini, orang-orang Ansar ini, sekalipun sebenarnya mereka butuh, seperti orang yang haus mau minum, sebenarnya mereka butuh minuman ini. Tapi ketika ada orang yang membutuhkan, dia kasih. Nah, bayangkan. Ini keadaan tabiat penduduk Ansar. Nah, orang yang datang terus-menerus ke kota kita, misalnya lah di kota Medan, datang orang BJ terus-menerus. Apa kata orang BJ? Apa kata orang Medan? Lah, ini ngapain kemarin? Nyemak aja. Ini bahasa kita sekarang. Padahal Medan masih luas kan begitu ya. Sekiranya orang Binjai pun tidur di tengah jalan kan nggak ganggu kan gitu. Misalnya. Tapi orang Medan nanti bilang apa? Ngapain dan kemana? Atau orang Medan eksodus menuju kota Binjai rame-rame. Ngapain kan kemarin? Nggak ada. Kami mau santai-santai di sini. Tapi disinilah keistimewaan kaum Ansar. Nah, kemudian kaum muslimin. Ini kelompok pertama, para sahabat. Kelompok kedua, mereka adalah orang-orang musyrikin. Ya. Mereka ini masih dalam keraguan, bimbang, meninggalkan agama nenek moyangnya, tetapi tidak menyimpan rasa permusuhan dan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, ini dia. Ini orang musyrik. Nah, kemudian di antara, ya, kaum muslimin ada pula yang menyimpan rasa dendam dan permusuhan terhadap
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, ada orang Islam yang menyimpan dendam. Tapi diketahui, ternyata mereka bukanlah orang Islam, melainkan apa? Orang munafik. Gerombolan ini dikepalai oleh orang yang bernama Abdullah bin Ubay. Ini terkenal riwayatnya. Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, ya, yang selalu mengacaukan barisan kaum muslimin. Nah, kemudian kaum Aus dan Khazraj dahulunya pernah berada di bawah kepemimpinan, ya, Abdullah bin Ubay, sehingga disebutkan dalam sirah, hampir saja mereka membuat mahkota, dan mereka sudah merangkai mani-mani untuk dibuatkan mahkota dan akan disematkan di atas kepala Abdullah bin Ubay. Bayangkan, artinya apa? Abdullah bin Ubay akan ditunjuk menjadi Raja Madinah sebelum kedatangan Nabi. Ketika datangnya Nabi dan para sahabat muhajirin, maka harapan Abdullah bin Ubay pupus, nggak ada lagi. Maka dari sini orang yang menyimpan dendam, ya, iri hati, bahkan hasratnya ingin menjadi raja, terkendala dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW, menyimpan kebencian kepada Nabi dan para sahabatnya. Nah, oleh karenanya, ya, secara lahiriah dia Islam, tetapi dalam batinnya dia pura-pura masuk Islam. Nah, sementara kita tahu kita tidak boleh menghukumi batin, tetapi hal ini dinampakkan dalam sejarah. Sejarah menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Ubay ini memang mengacaukan barisan kaum muslimin. Di awal terjadinya perang Badar yang akan nanti kita sebutkan, juga mengacaukan barisan kaum muslimin. Terjadinya perang Uhud juga demikian, dan seterusnya. Banyak kisah-kisah yang menyebutkan bagaimana Abdullah bin Ubay ini, ya, dengan kemunafikannya berpura-pura masuk Islam dan mengacaukan barisan kaum muslimin. Dan teman-teman Abdullah bin Ubay ini banyak sekali. Ini dia. Nah, sedangkan kelompok ketiga, sebagaimana kita sebutkan, adalah orang Yahudi. Yahudi ini dahulunya banyak tinggal di beberapa tempat. Pernah tinggal dahulu di Baitul Maqdis. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hattah. Apabila tatkala kami berkata kepada mereka, ya, Bani Israel, masuklah kalian ke kampung itu. Kampung itu apa maksudnya? Baitul Maqdis. Makanlah sekehendak kalian di sana yang kalian sukai. Ini perintah Allah kepada bangsa Bani Israel. Kemudian mereka terusir, karena ada penindasan di situ, bangsa Assyria dan Romawi. Maka mereka termasuk orang yang berpindah-pindah. Yang dahulunya tempatnya di mana? Mesir, pindah ke Baitul Maqdis. Kemudian nanti di akhir, sebagaimana riwayat yang menyebutkan, mereka pindah ke Hijaz. Kalau ditanya Hijaz itu mana? Hijaz itu Saudi Arabia sekarang. Mekah, ya, Madinah, Jeddah, Yanbu, Tabuk, Taif, Al-Balhah, ini semua wilayah apa? Hijaz. Jadi wilayah-wilayah dulu namanya satu tapi besar, ya, teritorialnya besar. Ada juga yang disebut dengan, kalau kita tahu Syam itu lebih luas lagi. Ada Suriah, ada Palestina, ada Yordania, ada Lebanon. Ini disebut dengan Syam sekarang. Ya, ini keadaannya. Nah, orang Yahudi adalah orang-orang yang punya keahlian. Apa itu keahliannya? Keahlian mereka adalah
mereka memiliki kemahiran berbuat sihir, meniup buhul-buhul tali, jampi-jampi dan semisalnya, dan mereka anggap diri mereka sebagai orang berilmu, memiliki keutamaan hal tersebut. Ini orang Yahudi. Dan mereka termasuk adalah orang yang suka memberikan utang kepada orang Arab. Tapi utang ini mereka berikan dalam rangka peperangan antara Aus dan Khazraj. Dan setelah mereka berutang, ya ini tabiat Yahudi ya, maka akan ditimpakan kepada mereka riba. Orang sekarang nggak bilang riba ya, bunga. Orang sekarang nggak bilang ribanya 5%, nggak gitu. Orang bilang sekarang apa? Bunga 5%. Dulu nggak dikenal kata bunga. Ya setahu kita bunga yang di pot itulah ya, di taman-taman, di atas tanah tumbuh. Maka bahasa ini sudah berubah. Dahulu disebut dengan riba. Sekarang tidak disebut dengan riba, tapi apa? Bunga. Bunga pinjaman. Maka orang Yahudi memberikan riba. Ribanya berlipat-lipat. Hingga pada masanya sesuatu nanti yang digadaikan kepada Yahudi, ketika nggak sanggup bayar, apa yang terjadi? Dirampas sama mereka. Inilah dia. Maka hukum denda, ya denda belanja atau apa ini nggak boleh dalam Islam, karena termasuk bagian dari riba. Nah ini kalian mereka. Nah kemudian lagi orang Yahudi ini punya kemahiran lagi berbisnis, seperti biji-bijian, kurma, bahkan dia ahli dalam membuat arak, khamar. Khamar itu bisa dibuat dari anggur, bisa juga dibuat dari kurma. Kalau nggak percaya, kalau masih punya kurma, rendam kurmanya, rendam 1 bulan, ya kan? Keluar nanti fermentasinya jadi khamar. Bahkan madu pun bisa jadi khamar. Madu yang sudah fermentasinya luar biasa, sehingga rasanya pun sudah kayak kecap. Ya kan ada, udah 2 tahun umurnya. Madu kita, kalau madu Arab 5 tahun pun aman. Madu Arab 5 tahun pun aman deh, nggak berubah. Kenapa? Madu Arab kadar airnya rendah, 18-15%. Madu kita dengan suhu tropis di sini 21 sampai 26 tinggi kadar airnya, sehingga apa? 6 bulan saja kalau disimpan sudah keluar gasnya. Yang pada hakikatnya kalau madu itu bergas sudah mulai rusak sebenarnya. Tapi ada orang punya istilah, ya. Tapi gasnya maksudnya ala kadarnya tidak mengapa ya. Tapi kalau gasnya sampai apa ya, botolnya meletup gitu ya. Nah ini udah banyak kali. Kalau sekedar dibuka sekedar kes, nah ini tidak mengapa. Tapi kalau sampai botolnya meletup, bahkan sebagian lagi botolnya itu bisa pecah. Ya, namun demikian tidak menjadikan satu hal ini ditetapkan. Kenapa? Saya pernah jumpa madu yang baru dipanen pun dimasukkan ke botol, botolnya pecah juga. Padahal madu baru dan bagus. Ini sekedar permisalan secara umum. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini tadi, mereka termasuk orang yang pintar berdagang, bahkan mengekspor kurma. Bayangkan, kurmanya itu dari Madinah diekspor, dikirim keluar. Maka kalau sekiranya kita pertanyakan, orang Yahudi di sana yang di Israel itu, hasil alamnya nggak ada, tapi kemajuannya luar biasa. Kenapa? Dia ahli dalam bidang bisnis. Semua wilayah, bahkan kalau pernah kita tengok produk Yahudi di Indonesia, Masya Allah, hampir 100 banyaknya. Mau makan kecap, tengok kecap bangau, produk Yahudi, nggak jadi beli. Mau tengok lagi ABC, nggak jadi beli. Terakhir apa? Beli kecap Angsa, karena pabriknya di Medan, Jalan Meranti. Saya sudah tahu dari tahun 80. Ya, kecap
angsa. Masya Allah. Ini sekedar. Mau minum merek ini jangan, produk Yahudi. Mau minum, terakhir apa beli? Inilah dia. Beli minerali. Ya. Begitulah seterusnya. Mereka ahli dalam dagang dan ahli pula membuat perdagangan itu sehingga orang kena riba dan berlipat-lipat nggak bisa bayar. Ini keadaan orang Yahudi. Dan keadaan mereka selalu meminjamkan uang kepada bangsa Arab dalam rangka untuk menyediakan perang. Bayangkan. Jadi suku Aus dikasih pinjaman, suku Khazraj dikasih pinjaman supaya mereka berperang. Ini siasat yang luar biasa ini. Orang dikasih pinjaman supaya berperang. Harapan mereka Yahudi tidak diusik, perdagangan mereka terus maju, dan sampai saat ini inilah politik dunia, subhanallah. Ya. Dibiarkan perang supaya apa? Laku senjata. Nah, kemudian kaum muslimin, di samping itu juga disebutkan Yahudi adalah orang yang gemar menyebarkan isu, membuat persekongkolan, tindakan kesewenang-wenangan, permusuhan, kebencian, sehingga mereka suka mengadu domba. Ya. Sehingga jari-jari mereka masih terus membakar api perang antara suku Aus dan Khazraj. Ya, setiap kali hampir reda dan padam. Artinya apa? Ketika ditengoknya orang itu mulai damai, dibuatnya lagi perkara, dibuatnya lagi masalah supaya mereka terus berperang. Namun ketika datangnya Islam, nah di sini dikarenakan apa? Nabi SAW mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj. Artinya apa? Perang yang sudah berlalu ratusan tahun dan terus terjadi sampai saat ini, orang yang berperang dipersaudarakan oleh Nabi. Pupuslah harapan orang Yahudi, nggak punya harapan lagi. Sudah mereka datang, mereka tahu kedatangan Nabi dan mereka tolak. Ditambah lagi tidak punya harapan untuk mengadu domba bangsa Arab, maka semakin banyaklah kebencian mereka kepada Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, ada peristiwa yang menarik. Ketika datang pertama kali Nabi SAW, ini ada dua kisah. Di antaranya satu sahabat, pernah saya sebutkan kisah ini, tapi bukan di masjid ini. Seorang sahabat yang mulia, dia adalah Rabbi Yahudi. Kalau Rabbi itu dibilang apa itu? Pendeta. Pendeta Yahudi. Kalau dibilang pendeta berarti ahli agama, ahli kitab Taurat dan Injil, yang sudah membacanya, faham tentangnya, mengerti dan mengajarkan orang-orang Yahudi tentang kitab mereka, tentang kebaikan. Orang Yahudi, dan dia adalah pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ketika pertama kali datangnya Nabi SAW, ini hadis ini langsung dia meriwayatkannya, Abdullah bin Salam ini. Pertama kali datang Nabi ke kota Madinah, aku melihat wajah beliau bukanlah wajah pendusta. Bayangkan, kita kalau datang orang sama kita, ya, dia datang kemudian dia tertunduk, diam, nggak ngomong, sekalipun pura-pura, misalnya, ya, kita akan beranggapan oh, orang ini baik, kan gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba datang, dia gerasak gerusuk, lihat sana lihat sini, kita kan langsung curiga, ini orangnya apa ini? Akhir-akhirnya demikian gambarannya. Nah, ketika Abdullah bin Salam melihat Nabi SAW dan dilihatnya raut wajah Nabi SAW, dia berkata, ketika Nabi pertama kali datang dan aku menyaksikan, aku melihat wajah beliau, wajahnya adalah bukan wajah pendusta. Dan ucapan yang pertama kali aku dengar, kata Abdullah bin Salam, Ayyuhan nas, afsus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am,
berikanlah manusia makanan. Wasilul arham, jalinlah hubungan silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Bayangkan, datang pertama kali kota Madinah, Nabi memberitahu cara masuk surga. Gak main-main. Ada 4 cara masuk surga kata Nabi. Afsus salam, sebarkan salam. Maka cara menyebarkan salam itu secara petunjuk dan sunnah Nabi, liyusallimus shaghir 'alal kabir. Orang yang muda itu hendaklah mendahului salam kepada yang tua. Jadi sekalipun ustadz, seandainya dia muda, kalau menurut petunjuk Nabi, dia harus mengucapkan salam kepada yang tua. Ini kalau sesuai dengan sunnah. Jangan mentang-mentang ustadz dia diam aja, kemudian lewat yang tua mendahulukan salam. Afsus salam. Wa at'imut ta'am, berikan manusia makanan. Ini makanan ini, kalau kita bersedekah makanan, ini amal yang luar biasa besar ya. Bahkan disebutkan para ulama, makanan yang dia makan kemudian menjadi tenaga baginya, menjadi darah daging baginya, dan dengan tenaga itu dia beribadah kepada Allah, kita pun dapat pahala. Subhanallah. Bahkan kata Allah, man ahyan nas fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa menghidupkan satu orang, manusia, wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Maka barang siapa menghidupkan satu jiwa, maka seolah-olah dia sudah menghidupkan banyak jiwa. Maka menyantuni anak yatim, orang terlantar, kita angkat menjadi anak angkat kita, tiap hari kasih makan, seterusnya. Ini pahalanya luar biasa. Nah, kemudian kata Nabi, wasilul arham, jalin hubungan silaturahim kepada ibu, kepada bapak, kepada adik, kepada kakak, kepada paman, kepada bibi, sayap dari wilayah ibu, sayap dari wilayah bapak, dan seterusnya. Ini silaturahim. Kemudian yang keempat kata Nabi, wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah kalian pada malam hari, ketika manusia sedang tidur. Maka 4 amalan ini kata Nabi apa? Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, Abdullah bin Salam, inilah ucapan pertama yang dia dengar dari Nabi SAW. Setelah mendengar ucapan ini, maka Abdullah bin Salam mendatangi Rasul. Ya Muhammad. Karena belum beriman, dia bilang, Ya Muhammad. Beritahukan kepadaku 3 perkara. Yang 3 perkara ini tidak diketahui kecuali dari seorang Nabi. Wah, ini kan ujian ini. Hebat ya? Karena Abdullah bin Salam dia sudah membaca kitab. 3 perkara ini tidak diketahui melainkan dari seorang Nabi. Nabi terdiam. Datang Jibril. Maka Rasul berkata, barusan tadi Jibril memberitahuku. Abdullah bin Salam bilang apa? Jibril itu adalah makhluk yang paling dibenci oleh orang Yahudi. Bayangkan, Jibril aja dibenci oleh orang Yahudi. Mereka nggak suka ini. Padahal manusia, makhluk yang paling agung, yang menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, kata Nabi, perkara pertama, kata Nabi, bahwasanya tanda-tanda kiamat itu, tanda-tanda kiamat, ketika munculnya, pertama ditanya sama si Abdullah bin Salam. Pertanyaan pertama kata Abdullah bin Salam, sebutkan di antara tanda-tanda dekatnya
kiamat. Artinya sudah kiamat itu sudah dekat kali. Nggak ada lagi arahannya kecuali pasti terjadilah setelah itu. Pertanyaan pertama. Yang kedua, kata Abdullah bin Salam, ya, sebutkan makanan pertama penduduk surga. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ya, mengapa seorang anak itu lebih dekat mirip kepada ibu dan bapaknya? Kepada ibu atau bapaknya? Boleh jadi mirip ibu, boleh jadi mirip bapak. Kenapa sebabnya? Ya, ketika itu Nabi terdiam, kemudian datang Jibril memberitahu. Kata Nabi, baru saja Jibril datang kepada aku memberitahu. Orang Yahudi gak suka kepada Jibril, kata Abdullah bin Salam. Yang pertama kata Nabi, di antara tanda datangnya kiamat akan muncul api dari timur dunia, dan manusia berbondong-bondong menuju barat. Karena api yang muncul di timur, maka manusia berbondong-bondong menuju barat. Pertanyaan pertama itu dijawab Nabi. Pertanyaan kedua, makanan pertama penduduk surga apa? Ayo. Hah? Hati ikan. Padahal kita tahu ya, di surga itu banyak kali jenis makanan. Yang enak banyak, yang segar, yang baru, fresh. Begitu banyaknya jenis makanan di surga. Suguhan pertama penduduk surga pertama kali masuk. Kalau masuk restoran apa namanya itu? Dessert, ya, makanan pembuka. Makanan pembuka untuk penghuni surga adalah hati ikan. Dijawab Nabi, hati ikan. Dan pertanyaan ketiga, kenapa seorang anak bisa mirip ke bapaknya? Dan kenapa seorang anak bisa mirip ke ibunya? Maka dijawab oleh Nabi, ketika anak mirip bapaknya, ya, maka sperma yang keluar itu lebih dahulu bapaknya. Ketika anak mirip ibunya, sperma yang keluar itu adalah ibunya. Maka ketika itu Abdullah bin Salam, ya, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ketika Abdullah bin Salam bersyahadat, dia berkata, ya Rasulullah. Langsung dia menyebut, ya Rasulullah. Sesungguhnya orang Yahudi, orang yang paling pembohong. Kau tanyakanlah tentang diriku kepada mereka. Tetapi kau tanyakan tentang diriku kepada mereka, aku jangan di hadapan mereka. Maka Nabi SAW sengaja menyembunyikan Abdullah bin Salam di belakang. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi, bagaimana menurut kalian, ya, dengan Abdullah bin Salam? Apa jawab mereka? Dia adalah orang yang paling berilmu, anak orang yang paling berilmu di antara kami, orang yang pilihan dan anak orang pilihan di antara kami. Dia adalah pemuka dan anak pemuka kami, orang yang paling baik, anak yang paling baik di antara kami, orang paling utama dan anak orang paling utama di antara kami. Begitulah sanjungan kepada Abdullah bin Salam. Enggak ada kata-kata yang lepas, kecuali kebaikan semua disebutkan kepada Abdullah bin Salam. Lalu Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapat kalian andai Abdullah masuk Islam? Apa jawab mereka? Semoga Allah melindunginya dari melakukan itu. Semoga Allah melindunginya, jangan sampai. Semoga Allah melindunginya, jangan sampai seperti itu. Sampai 3 kali diulangi oleh orang Yahudi. Keluar Abdullah bin Salam. Keluar dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka orang Yahudi yang awalnya menyanjung, mengangkat Abdullah bin Salam dengan, ya, keadaan yang setinggi-tingginya. Apa dia bilang? Dia ini adalah orang yang paling buruk, anak orang yang paling buruk di antara kami. Maka mereka pun mulai mencaci-cacinya. Bayangan, barusan dipuji, ketika masuk Islam, yang dia bilang anak paling baik, paling berilmu, anak paling buruk di antara anak orang paling buruk. Nah, ini kan, maka Nabi SAW menasihati mereka, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah. Demi Allah, tiada Tuhan yang berhak
disembah selainnya, sesungguhnya kalian sangat mengetahui bahwa dia adalah utusan Allah. Ya afwan, di sini Abdullah bin Salam ya menasihati mereka, wahai orang-orang Yahudi, bertakwalah kepada Allah, demi Allah tiada Tuhan yang berhak selain Dia. Sesungguhnya kalian sangat mengetahui dia adalah utusan Allah dan dia membawa kebenaran. Maka mereka berkata, kamu telah berbohong. Ini peristiwa yang dialami oleh Abdullah bin Salam. Oleh karenanya, orang Yahudi sekalipun mengetahui tentang risalah Nabi kita Muhammad SAW, mereka tetap saja tidak akan beriman, kecuali orang-orang yang sudah dipilih Allah untuk mendapatkan hidayahnya. Baik, ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita sampaikan tentang sahabat yang mulia. Di antaranya sahabat yang pertama kali melihat Nabi SAW, di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Bagaimana keislaman dia setelah mengetahui kedatangan Nabi SAW di kota Madinah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.